sampai jumpa lagi. Selamat jumpa lagi di Safari 24 Total Politik. Kali ini sudah kali ke-27 kita berdiskusi sejak bulan Desember. Banyak juga. Wah, hebat 27. Dan salah satu dan salah duanya dan salah tiganya ini narasumber-narasumber yang biasa kita undang setiap minggunya di Safari 24. Iya, biasanya ya orang yang bermasalah pun juga itu aja orangnya di sini. Atau justru malah gara-gara datang ke forum kita jadi punya masalah. Iya, itu orangnya itu aja kan. Ya Anda bisa nilai lah yang mana yang setelah masuk ke kita baik-baik kemudian jadi punya masalah atau yang masalah masuk ke kita jadi tidak punya masalah. Nanti atau yang punya masalah masuk ke kita masalahnya tambah berat. Iya, gitu dan kan? puncaknya itu kalau sampai yang bermasalah di sini diundang Deddy Kobuzer. Itu puncaknya itu. Dan hari ini kita akan bicara topic of the week. Tentu saja hari ini ada TGIPF ya, Pak Mahfud memimpin tim gabungan pencari fakta untuk kasus Kanjuruhan. Kita sudah ada hasil-hasilnya ya. Salah satunya ketum PSSI diminta mundur bang, tapi nggak tahu mau bang nggak. Tentu saja kita nggak akan bicara itu. Yang kedua ada Kapolda Jawa Timur yang juga kena agak kasus narkoba. Nah itu kata abang ya. Oke. Nah, yang ketiga ini Man of the Week. Man of every week. Yang kemudian kabarnya sudah di nonaktifkan, tapi tidak dipecat, tapi disindir oleh semua orang karena komentarnya yang pedas dan kontroversi. Katanya komentar beliau ini dalam acara-acara diskusi, enggak acara-acara diskusi, acara diskusi Anda Pak Ari. Itu membuat hubungan istana dengan gondang dia itu makin jauh. Seperti jarak antara istana dan Cikeas. Padahal kan kalau kata Profesor Khairul Umam ini, climate change itu membuat bibir pantai itu lama-lama makin mendekat ke daratan kan. Ini justru kenapa menjauh. Nah, ini anomalinya di tengah global. Ya kasih dulu lah Bang Zulfan cepat ngomong udah. Antara Cikeas istana, kemudian gondang dia istana, itu jaraknya sama. Tapi waktu tempuhnya yang berbeda. Masa sih sama bang? Ya, beda dong bang. Beda dong bang. Kan satu. Bang, kita kuliah fisika bang, jarak kayak gitu bang. Ini agak serius ini. Jarak spiritual. Coba kasih dulu penjelasan. Apa itu bang? Ini kenapa? Loh, gimana orang Cikeas di Bogor? Dari segi jarak waktu lebih lama ke Cikeas daripada ke gondang dia. Tetapi secara spiritual sama jaraknya. Pak Jokowi kan melihatnya sama jaraknya. Dari segi spiritualitas Pak Jokowi kan gitu. Oh gitu bang. Spiritualitas tuh berkaitan dengan apa bang? Artinya gini maksudnya dia istana kalau dari Merdeka dari Istana Merdeka ya untuk mengartikan kalimat kita udah berusaha aman dari ini. Merdeka Utara ke gondang dia sama dekatnya dari Istana Bogor ke Cikeas gitu. Oh gitu. Jadi kalimatnya aman nih bang. Artinya spiritualitas istana dengan gondang dia makin lama makin jauh dan makin memudar. Nah, meskipun jaraknya tidak bertambah jauh secara. Itu Baldo yang bisa jawab. Oleh karena itu kita sudah kehadiran senior kita politikus Partai Nasdem dan founder Partai Nasdem. Karena salah satu pendirinya sejak zaman Ormas. Dan kawan dekat Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Taufik Kemas. Hampir semua politisi senior itu yang udah agak lewat. Yang kalau vaksin itu tahap kedua bos. Sebut semua CV-nya dia sebut petakan. Mantan ketum PBHMI. Wah, Valdo lu jangan sebut lu aktivis-aktivis nih ketum PB bos. Siap Kanda. Iya Kanda nih kan. Siapa lagi kalau bukan Zulfan Linda. Orang yang dicari satu Indonesia. Yang kedua Dit. Yang kedua. Seorang akademisi. Top. Pemikir. Dari Australia. Ya. Kanguru. Maksud lu kanguru. Iya. Satu dari Australia yang mungkin tidak berhasil mencoba wine enak di Australia karena beliau anti alkohol. Coba kalau mau ngomong pakai mic dong bos. Saya kan nggak masuk ini abang. Iya. Jadi kita kenapa nggak nyoba wine itu? Karena ada fatwa dari Bang Zulfan tidak boleh setetes apa bang? Alkohol. Karena itu akan mempengaruhi jarak spiritual tadi itu. Mantap. Apa sorry lu bang? Tepuk tangan.
Ini kita mulai ke sini bicaranya udah survei langit terus sebenarnya. Sky data. Meskipun gak ada Kang Mas ya. Dan Yang ketiga. biasa ini zaman Bang Zulfan dulu aktivis kan, Iya. beliau ini pemberontak terus, isi berontak terus sekarang kan. Dan Iya. dulu memang udah nature itu bos. Dulu itu katanya kalau Bang Zulfan mau bikin diskusi itu selalu ada perwakilan dari kekuasaan, iya kan? Iya. Koramil lah apa ya, tentara bang ya kan? Ya Bang Zulfan jadi kekuasaan pun berontak bos. Iya. Iya. Dulu itu ada yang sebut gini bang, kalau diskusi mau lanjut atau mau berhenti gitu kan, atas nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar, diskusi ini kita hentikan, gitu kan bang? Iya benar kan? Nah kali ini kita hadirkan kekuasaan bang. Wajah istana yang kata Abu makin berjarak itu untuk memantau dan mengizinkan apa tidak diskusi intelektual ini kita lakukan. Ya. Jadi gimana Pak Faldo? Diizinkan apa enggak? Atas nama Pancasila dan Undang-Undang Dasar diskusi ini kita buka. Wah, Faldo Mandiri, wajah kekuasaan. Gokil. Kita Gimana? ditantang kekuasaan bang. Ini kita dari kekuasaan dulu atau dari mana nih? Iya. Ayo Bang Zulfan dulu lah. Zulfan dulu ya. Masuk Karena aja Mbak. Terserah ikut aja. Kekuasaan agak terkejut kan. Sebenarnya kalau kita mau mulai itu Bang dari nih. profesor dulu. Jangan lupa lah. Profesor abang dulu. Bang. Ini kan abang diantara kita nih yang paling butuh konsumsi obatnya abang. Kerupuknya udah kadaluarsa dikasih kita, makanya bengkak bibir kita. Disalahi pula kerupuk Bang Nawi ini kan. Bang Kayaknya habis goreng udang tuh sebelumnya. Iya. Langsung muncul analisis abang kita. kopi kan. Bang. Faldo. Ya. Mas Umam kopi udah? Udah. Bang mau kopi Bang? Ah, ada kopi Bang Zulfan dulu. Ini buat abang aja dulu. Ya. Oh iya, siap Bang. Oke, Iya, kita hadirkan aja dulu deh ini ya. Bang Zulfan. Bang Zulfan dia punya satu materi yang akan kita coba hadirkan Bang. Yang ramai sekali yang membuat aku dan Ari ditelepon oleh banyak orang. Gara-gara kalian lagi nih kayaknya nih. Nah gitu. Coba kasih dulu Pak Rian. Tanda manis Bang Surya Paloh dan Partai Nasdem kepada Bang Zulfan beberapa waktu terakhir. Yan? Nah, total politik kontak. Gue bacain aja kali Arya. Ya, bacain dengan Ya. suara news anchor Surat ini. gua mengundurkan diri udah ada kan? Tunggu dulu, jangan lu intervensi moderator ini Bang. Abang ini kayak kekuasaan aja. Emang masih kekuasaan ya? Coba. Ya. Perihal ini surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Perihal peringatan keras kepada YTH Saudara Zulfan Lindan, Ketua DPP Partai Nasdem di tempat. Salam restorasi. Melihat perkembangan dinamika politik akhir-akhir ini, di mana Saudara Zulfan Lindan telah mengeluarkan pernyataan tidak produktif, bahkan cenderung menurunkan citra Partai Nasdem, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menyampaikan peringatan keras kepada Saudara Zulfan Lindan atas berbagai pernyataan di media. Untuk itu, DPP Partai Nasdem mengambil tindakan. Yang pertama, menonaktifkan Saudara Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Yang kedua, dilarang memberikan atau membuat pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai Nasdem sampai waktu yang ditetapkan. Demikian surat peringatan keras ini disampaikan agar dipahami dan dilaksanakan. Gue pertama kali lihat surat ini gue kira rekom pilkada, bos. Karena ada tanda tangan ketua Bapak Sekjen. Ini rekom pilkada. Ya, tanda tangan langsung. Bang Zulfan nih. Calon bupati daerah mana? Ya kan, Anda agak akrab karena sama surat-surat Sangat-sangat familiar. Pak. Mungkin karena dipikir sebagai makelar dulu kan. Tidak pernah. Kan pantai tanpa mahar katanya. Enggak tahu nih kalau dipikir Nasdem. sama Ari daripada recok di Jakarta, kata Bang Surya kirim aja Bupati Aceh Tengah nih kayaknya. Bang, coba jelaskan apa dan kenapa asbabun nuzul terjadinya surat itu dan apa komunikasi Abang dengan Bang Surya dan apa sikap Abang atas surat itu? Bang Surya sebelumnya memang tidak ada komunikasi dengan saya dengan keluarnya surat ini. Tapi ada sekjen WA saya. Ya kan? Sekjen Joni Plate itu WA saya, dia bilang Ketum sangat marah dengan penyampaian saya soal tesa, sintesa dan tesa, antitesa dan sintesa. Bang kasih dulu mic-nya agak dekat. Ya. Nah. Jadi menurut Sekjen Partai Nasdem,
ketum itu marah sekali dengan statement saya bahwa Pak Jokowi itu sebagai tesa, Anies Baswedan itu sebagai antitesa. Lalu saya bilang, sudah baca belum nggak sih yang lengkap apa yang saya sampaikan? Ini dulu. Bilang ke? Joni Plate. Saya kirim kepada dia lihat WA. Bahwa ini tolong baca yang lengkapnya apa yang saya sampaikan. Ada pakai teori konvergensi juga itu semua kan. Mungkin dia nggak ngerti. Kan Joni Plate pedagang minyak. Mana pula dia ngerti gini-gini kadang-kadang ya kan. Hah? Iya. Gak berani saya Iya. Pak. Abang jangan minta dukungan kanan kiri, abang ngomong aja ke depan ke kamera. Bukan minta dukungan, nggak ngasih tahu sama kalian. Kalian ini dengar apa enggak? Iya. Nggak mainin pun aku bang. Ayo. Ya kan? Jangan minta dukungan kanan kiri bang. Nah, jadi saya jelaskan itu semua. Apa jawabnya? Wah, ini kalau bicara soal masalah dialektika ini urusannya kan para filosof dan orang yang belajar filsafat. Rakyat mana paham soal ini? Nah, ini salah lagi. Kita ini kan berdiskusi ada doktor, ada tokoh-tokoh partai politik. Nggak bicara sama rakyat kita ini. Ya kan? Rakyat ini kan bicara yang penting bagaimana dia bahan pokok murah, ya kan? Kemudian sekolah gampang, kan itu urusan rakyat ini. Memang kita tidak bicara sama rakyat, kecuali kalau saya lagi kampanye. Ini dialektika, salah lagi kan? Kalau ini diantara kita ini kan masa kita kan nggak bodoh-bodoh kali soal ini. Pasti semua kita tahu lah teori-teori dasar soal ini. Dah selesai. Kok tiba-tiba besoknya, loh kok surat ini yang keluar gitu loh. Tanpa dikasih tahu sama saya, tanpa dipanggil, tanpa penjelasan. Dan yang sangat salah adalah surat ini sebelum saya terima, sudah menyebar di media. Semua media itu, medsos kan banyak teman-teman kita tuh kirim semua. Loh, saya bilang apa-apaan ini? Ya kan? Ya saya kasih tahu sama Pak Surya Paloh, cara kerja seperti ini partai tidak profesional. Ya, ini pengelolaan partai sangat, ya saya nggak mau bilang kampungan, orang kampung juga kadang-kadang lebih pintar dari kita. Ya kan? Tapi pengertiannya ini bukan partai modern lah. Ya, itu yang saya seperti juga hari ini saya ulas di detik.com itu lebih jelas lagi ya toh. Nah, jadi setelah saya tahu dari medsos saya diam aja. Ini satu kesalahan. Kedua yang lebih salah lagi menyebut saya ini diberhentikan sebagai pengurus DPP. Padahal saya 20 April 2020 itu sudah mengundurkan diri dari DPP Nasdem karena saya diangkat oleh Menteri BUMN ditunjuk sebagai wakil komisaris utama Jasa Marga. Otomatis saya harus mundur dulu. Kan menteri tidak mungkin, mana suratnya dulu baru dia menetapkan kan gitu. Gak ada surat pengunduran diri masa menteri menetapkan. Nah, saya sudah kirim juga ke sini. Tolong ditayangkan dulu surat pengunduran diri saya itu. Ah, tuh Rian. Udah kasih, bukan moderator yang kasih perintah sama lu Yan. Bang Zulpan ini ngasih perintah. Oh, lama kali soalnya lihat handphone aja. Tuh salah pula kita. Ini mau ngasih headline buat abang ini. Oke, saya bacakan lagi bang dengan suara news anchor ini. Izin dulu bos. Kepada perihal persetujuan pengunduran diri Jakarta 28 April 2020. Dengan hormat. Berkaitan dengan surat saudara Zulfan Lina tanggal 20 April 2020 tentang pengunduran diri dari jabatan struktural Partai Nasdem yang adalah ketua DPP, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menyetujui pengunduran diri saudara. DPP Partai Nasdem berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian saudara di jajaran pengurus Partai Nasdem selama ini. Dewan Pimpinan Pusat Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum, dan Joni Gerald Plate, Sekjen. Itu tanggal 28 April 2020. 20, berarti kan lebih, hampir 2 tahun setengah. Ya. Saya sudah mengundurkan diri. Kok bisa saya diberhentikan tahun 22. 22 Oktober ini? Artinya kalau surat ini, Kau jangan jelaskan dulu, kau bukan orang Nasdem inilah Iya. kadang-kadang. Iya. Kau dengar dulu. aku mau tanya bang. Kau Ya. dengar dulu. Iya, Nanti baru kita cari. Kenapa? Oke. Dibahas inilah kadang-kadang nggak jelas Ini ini.
Santan, Bos. Santan, ingat. Peribahasa santan ini. Iya, santan ini bukan berarti. Iya. Jadi sudah 2,5 tahun. Kenapa muncul lagi? Toto dianggap sebagai pengurus, ya kan? Jadi kan aneh ini. Siapa yang salah? Jelas kalau saya misalnya mengundurkan diri, tidak ada surat jawaban disetujui pengunduran diri, itu mungkin masih ngambang itu. Tapi ini kan dari DPP sendiri ada surat pengunduran diri. Nah, kira-kira kenapa ini terjadi? Ada ya mungkin bisa jadi untuk menunjukkan kepada Pak Jokowi bahwa Julfan ini keras terhadap Pak Jokowi, ya kan misalnya gitu. Nah, jadi dengan kami memberhentikan Julfan, kira-kira ya hubungan kita masih bisa berlanjut. Pak Jokowi kan bukan anak kecil. Masa dia bicara soal remeh-temeh seperti ini? Pak Jokowi kan bisa lihat prinsip-prinsip yang lebih mendasar lagi gitu ya dalam persoalan ini. Jadi kalau hanya dihadiahkan begini-begini aja, jadi lucu aja buat Pak Jokowi gitu kan. Nanti Pak Aldo lah yang bisa jelaskan itu. Atau profesor kita ini, Hairul Umam ini menjelaskan, coba analisis dulu secara akademik bagaimana ini cerita. Jangan kasih perintah-perintah narasumber lain, Bang. Sorry. Tugas aku ini. Abang ini Udah kita di kebiasaan di podcast. Iya, udah telepon lagi nanti Abang Iya, nih. udah kita gak ngerti partai politik juga kan. Berlanjut. Lain diperintah. Oke, ini menarik ya. Kita sudah melihat tadi mendengar penjelasannya Bang Zulfan dan melihat dua surat yang sebenarnya bertolak belakang satu sama lain. Nah, Mas, sebelum geser boleh tanya dulu. memang tentu saja kita mau elaborasi, mau nanya apa? Bang, nanya lanjutan Bang ya. Satu, berarti selama ini Bang Zulfan sering diatasnamakan atau mungkin mengatasnamakan diri sebagai representasi kepengurusan Partai Nasdem, berarti tidak benar itu Bang ya. Itu satu Bang. Kemudian yang kedua, terkait dengan konteks tadi Bang Zulfan menyampaikan ini bukan partai modern dan lain sebagainya. Kira-kira yang menyebarkan itu siapa Bang? Surat itu. Kemudian kira motif utamanya apa untuk menyebarkan itu tadi Bang? Nah, udah. Cukup Bang. Cukup 2 aja dulu ya. Pertama apa tadi kok lupa aku nih. Pertama, Abang ini legit nggak mewakili Nasdem Selama ini kan sering atas nama Iya. politisi Jangan-jangan Nasdem ngaku-ngaku aja Bang. Abang ini di sebagai- media-media gitu. Saya tidak pernah mengatasnamakan sebagai DPP Partai Nasdem. Itu bisa dicek. Kalau ada yang mengatasnamakan DPP Partai Nasdem itu salah tulis dari TV Iya, atau atau media. yang Salah salah kutip. menulis. Tetapi kan kalau di sini kita selalu kan dari dulu pakai apa? Politikus senior. Politikus senior. Kalau di total politik. Ya. Yang lain politikus biasa. Ya. Ya, karena kan Partai Nasdem. di sini kan S3. Iya, apa tuh? S2 nggak bisa masuk sini. Ya kan? Jadi makanya pakai senior. Kan itu sebenarnya. Tesisnya kan beda. Di sana skripsi, di sini tesis. Ya kan? Ah, jadi kalau kita bicara dari sudut itu bahwa memang saya nggak pernah menggunakan nama setelah mengundurkan diri, mana pernah saya menggunakan nama DPP Partai Nasdem. Ya. Pernah ada sekali TV, media di televisi mencantumkan saya DPP Partai Nasdem. Ada protes dari Menteri BUMN. Loh, saya lihat, oh iya saya minta langsung diganti. Saya bukan DPP Partai Nasdem. Saya ini adalah politisi. Senior ditambah oleh total politik. Ya, itu memang ya. Nah, karena ada kata-kata total di situ. Ya. Tadinya saya mau bilang pengurus kultural Partai Nasdem tapi kan nggak ada nomenklaturnya. Jadi politikus senior aja. Kemudian kan di situ ditulis bahwa tidak boleh mengatasnamakan fungsionaris Partai Nasdem. Gak pernah juga kita pakai fungsionaris, yang ada politisi. Nah jadi kemanapun saya pergi kan itu pasti melekat politisi Partai Nasdem. Selama Nasdem itu juga ada, apakah Partai Nasdem itu bubar atau tidak bubar, saya tetap sebagai politisi Partai Nasdem, kan gitu. Kayak sekarang orang bilang mantan politisi Partai PDIP. Bisa aja. Tapi kalau orang bilang pengurus PDIP salah kan? Gitu. Dan PDIP tidak pernah protes itu kalau ada orang mengatakan saya mantan politisi PDIP. Nggak marah dia. Memang benar kok. Itu masalahnya. Oke, yang kedua siapa nih menyebarkan? Tadi saya sudah jelaskan juga sebenarnya di salah satu media sahabat-sahabat kalian juga, ya kan? Jangan. Bosnya sama, cuman forum medianya berbeda.
Ya kan? Siapa bos kita bang? Udahlah. Dan pura-pura nanti ku ceritakan pula. Jadi berita kita miring kemana nanti. Inilah. Ayo. Ayo, Nah. langsung dulu cepat ke Ya, konten jadi, lah. Begini. Aduh. Jadi saya jelaskan tadi, ada salah satu menteri yang terbirit-birit, ketakutan. Dia mendengar-dengar mungkin dia dengar-dengar mau diresapel sama Pak Jokowi. Inisialnya Bang? Joni Plate gitu Bang? Ya kira-kira lah. Oh, ya kan? Nah, jadi ini mungkin yang menyampaikan ke Pak Surya Paloh bahwa ini Pak Jokowi agak marah nih. Ya kan? Dengan apa yang disampaikan oleh Julfan ini, kan gitu. Belum tentu juga Pak Jokowi marah, di karang-karang bisa juga. Siapa pula yang mau ngecek Pak ke Pak Jokowi? Ya kan? Gak ada yang bisa ngecek karena dia menteri gitu. Nah, jadi apa tujuannya tadi kan ditanya. Ini ingin mempermalukan saya. Saya ini kan nggak kaya seperti Joni Plate, ya kan? Karena bukan pedagang minyak, ya kan? Nah, kemudian saya ini nggak punya jabatan, bukan menteri pula. Bukan Yang staf saya khusus punya, Mensesnek ya? satu-satunya yang saya punya itu harga diri. Siapapun mencoba-coba menginjak-injak harga diri saya, pasti saya lawan. Pasti. Siapapun. Ya kan? Jadi Dalam konteks ini siapa yang mencoba untuk menginjak-injak harga diri abang? ya tadi yang menyebar-nyebarkan surat itu ke media. Dia pikir awak anak kecil. Dia nggak tahu kita udah banyak asam garam. Kita ini aktif dari sejak ketua OSIS, ketua Senat, ya, Sekjen Dewan Mahasiswa. Ya enggak? Aktivis HMI dari masuk penjara keluar penjara. Dan itu bukan ngomong aja, baca aja buku Bang Buyong, baca buku Ali Sadikin. Ada itu nyebut saya. Terima kasih atas perjuangan kita. Iya kan? Nah, jadi janganlah main-main. Siapapun saya lawan. Gak ada urusan. Kalau udah menginjak-injak harga diri. Ya kan? Itu mahal sekali. Tidak bisa dibayar dengan harta dan apapun. Jadi gitu bos. Kita speechless kita. Kita menyimak apa menyimak bener ini Bang? Menyimak. Gak ada yang lihat handphone nih bang. Gak ada. Handphone nih bang. Nih, handphone nih bang. Iya. Kan kata abang jangan lihat handphone. Iya. Ini Budi nih bang. Iya. Sulfan itu loh. Iya. Oh handphone Bang Zulfan. Bang, itu yang berikutnya. Nanti Ari juga. Ini kita izin. Enggak, gue takut dimarahin. Gue dengar aja gue. Gue udah dimarahin dan dicolek pula gue. Bang, jadi kalau berkaca pada surat tadi, lah siapa yang bohong? Apakah abang yang bohong atau DPP Partai Nasdem yang bohong? Karena kan kalau misalnya gini bang, kalau misalnya abang tadi dikatakan baru ada surat keluar dari Pak yang tertangani Pak Surya dengan Sekjen Partai Nasdem Pak Joni Plate yang artinya menonaktifkan abang dari ketua DPP, artinya selama ini Partai Nasdem membohongi publik dong karena yang bohong itu yang 2 kali tanda tangan dong. Waktu saya mengundurkan diri dia sebagai Sekjen tanda tangan, ketika Pak Surya juga membuat surat itu dia tanda tangan, jadi yang 2 kali tanda tangan yang bohong. Ya siapa? Sekjen. Kan gitu. Kalau Pak Surya kan disodorin tanda tangan. Harusnya kan dikasih tahu ke Pak Surya, Pak. Ini nggak bisa, Pak. Ya sebagai sekjen masa kerjanya kayak begitu. Kayak sekretariat apa ya? Kita kadang-kadang nggak enak juga merendahkan sekali. Ini sekjen apa sokjon ini? Hah? Sokjon itu apa bang? Maaf bang. Menampun bang, apa sokjon? Ya pokoknya gitulah. kita tahu Chris John bang. Sintesa baru. Ya sintesa baru. Jadi coba bayangkan. Harusnya kan disampaikan kepada Pak Surya. Pak Surya, Bang, Ketua Umum, ini nggak bisa kita bilang surat memberhentikan Julfan dari pengurus. Karena dia sudah mundur dari 220. Itu kan tugas sekjen. Bukan tugas ketum, bukan tugas wakil ketua umum. Gitu loh. Jadi apakah Nah jadi kalau Pak Jokowi kan Pak Surya kan kalau Pak Jokowi memberhentikan menteri-menteri kayak gini ya wajar aja. Orang soal kecil aja nggak becos. Ya kan? Ya lah. Artinya Bang Zulfan jangan tengok kemari bang. Abang tengok kemari tengok ini aja profesor nih. Profesor. Kan profesor yang nanya tadi secara itu. tidak langsung Bang Zulfan sebenarnya
mengajukan proposal reshuffle dari Menkominfo gitu Bang? Ya, kalau gini Kasih ini begitu. kan bicara kualitas kerja. Kalau di partai aja persoalan satu surat aja nggak beres, bagaimana surat-surat yang lain di kementerian? Oke. Bang, Perbandingannya kan gitu aja. Bang, kenapa Abang nyalain Pak Sekjen? Kan yang tanda tangan juga ada Pak Ketum, Pak Kan dia Surya. cuma sekali, kan tadi kan pendekatan kita 2 kali. Waktu saya mundur dia juga sekjen yang tanda tangan. Ya kan? Nah kemudian waktu Pak Surya bikin surat dia juga sekjennya, kecuali sekjennya bukan dia. Harusnya kan memberitahukan kepada Pak Surya, ini sudah ada. Jadi saya terkesan di sini Pak Surya dijebak untuk buat kesalahan. Ya kan? Anda saya tanya kalau sekretaris kalian salah kasih info atau konsep surat bagaimana? Mana Pak Surya disuruh pikir, Julfan itu ada surat mundur apa enggak ya? Jangan Pak Surya dong disuruh pikir. Sekjen itu punya staf. Dia tidak pernah mengecek kepada stafnya tentang ada enggak surat ini ya kira-kira. Kan gitu. Nah, Mungkin ada semacam statement yang dulu pernah kita dengar Bang. I sign what I don't read. Nah, saya tanda tangani sesuatu yang tidak saya baca itu. Nah, itu di mana dulu itu? itu Jangan bawa-bawa kita juga Prof ke masalah pinggir jurang ini, Prof. Iya. ya itu kan ada kesalahan Pak Jokowi dulu ya kalau Iya. nggak salah. Itu topik lain Bang. Bang, ini Bang, mengenai lu mau nanya Ar? Enggak. Hah? Gue ke Prof sama Valdo aja. Ya, gua Lu tanya aja lagi. Izin. fokus lu. Mohon izin. Ampun. Mohon izin. Bang, Fokus. enggak, Ini Bang, malah. tunggu dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Apa namanya? Kan harusnya berarti kalau Abang udah jadi wakil ketua komisaris ya. Wakil komisaris. Wakil komisaris utama Jasa Marga, artinya kan sejak awal memang harus sudah berhenti kan. Dan sudah disetujui tadi berhenti. Lah, udah pasti. Kalau nggak- Artinya kalau memang begini, berarti prosedurnya gini. Pak Erick Thohir sebagai Menek BUMN tidak akan menandatangani saya menjadi wakil komisaris utama kalau sebelum ada surat pengunduran diri itu dari DPP kan itu. Masa kita anggap Eri nggak ngerti gini-gini? Pasti dia ngerti sekali administrasi ini dengan staf yang begitu, ya kan? Yang begitu saya kuat. kasih nih Bang penjelasan nih Bang dari peraturan undang-undang ya. Persyaratan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. A. Bukan pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif dan atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon anggota DPR, DPRD, intinya nggak boleh pengurus partai politik di level Ya, nggak pusat boleh. ataupun daerah. Anggota boleh, Ya, pengurus ini ya. pengurus. Kan saya anggota. Artinya seberapa benar dan seberapa sahih dan seberapa menjelaskan surat dari yang terakhir dari Pak Surya dan Bang. Udah saya bilang itu surat salah kalau bicara soal pengurus. Iya kan? Apalagi bicara fungsionaris. Apa makna dari fungsionaris? Itu mesti dijelaskan. Ini ngambang. Apa sih fungsionaris? Pengurus DPP itu fungsionaris partai. Kan gitu. Logikanya kan begitu. Kok ada dua pula, 1-2 ini. Nah, Bang. Izin Bang. Tanya pula kalau Ampun. Gak ada orang bilang gini, Bang nanti hati-hati sama Budi sama Ari. Nanti mereka pinter mancing-mancing. Abang akan di-framing. Enggak, ini maunya saya bukan maunya mereka. nggak ada loh, kita aja takut Ada ini menanya tuh, Bos. Sama aja dengan menganggap saya anak kecil digiring-giring mereka. Tuduh. Mana mampu kita. Iya. Soal penggiringan. Diinjal leher kita. Kita harus jelaskan apa adanya. Supaya gini ya, negeri ini terlalu banyak yang tertutup. Harus transparan supaya kita bisa memperbaiki. Seperti penjelasan saya misalnya kalau baca berita saya di Detik hari ini, Detik.com, saya jelaskan. Ini presiden apa yang saya lakukan ini menyelamatkan kader-kader partai. Aktivis-aktivis partai. Dari bentuk-bentuk kezaliman elit partai. Kalau enggak seenaknya aja. Nggak suka berhentikan pecat, nggak suka berhentikan pecat. Ini nggak boleh. Otoriterisme seperti ini. Makanya kenapa langkah ini saya ambil? Langkah ini adalah pembelajaran bagi partai politik, elit partai politik, dan juga ini pemberdayaan dan membangun kesadaran dari kader-kader partai politik. Kalian itu punya hak. Kan kasihan orang seenaknya aja. Baru salah sedikit, nggak cocok sama ketua DPD, nggak cocok sama ketua DPW, nggak cocok sama sekjen, nggak cocok sama ketua umum. Pecat, ini apa ini?
Nggak dilihat jerih payah orang. Kalau saya udahlah, udah biasa kita mengalami yang gini-gini. Saya kan nganggap ini soal kecil, bukan soal besar ini. Jangan abang udah dianggap memang nggak sejalan dengan pengurus DPP yang dimanifestasikan oleh Pak Surya dan Pak Sekjen. Nah, itu terserah mereka lah. Apa pula sejalan nggak sejalan. Bang. Kita kan bicaranya dari rel on the track. Itu aja. Di abang dianggap udah nggak on the track. Kita uji. Apa ukurannya? Ya kan? Nah itu kan bisa diuji. On the track atau tidak kan bisa diuji. Kita uji. Izin Bang, mau nanya. Jangan Bang, marah sama aku lah. Ya. Aku sedih juga lihat kamu. Takutan, dia dibawa ketakutan bang. Iya. Ini yang Bang Zulfan rasakan kayaknya di partai ini. Dibawa bayang-bayang dan tekanan ini. Nah, salah pula kau. Anggap Bang Zulfan ini dalam tekanan. Saya Aduh, itu di Partai Nasdem itu karena ini nggak pernah saya ada rasa tertekan. Apa pula kita ada rasa tertekan? Kita santai aja kok. Ya, ya, Kalau tertekan aku nggak ceplas-ceplos ngomong di Nah, sini. ini. Dari kemarin aku nggak ceplas-ceplos ngomong. Pertanyaan nih Bang. Ya. Ah, udah Lebih ada. bagus itu, beli bagus bertanya daripada kasih komentar. Iya. Makanya udah lu jangan. Lu membuka pertanyaan dengan kasih komentar. Ini timpel lah bang. Ini makanya kita dituduh-tuduh framing beliau ya nggak mungkin gitu. Iya. Kita aja diinjak-injak di sini, Bos. Nah ini Bang, udah mulai juga muncul himbauan dari anggota DPR RI ya dalam konteks ini Andre Rosiade. Nah, bicara menuntut abang supaya dipecat dari komisaris. Jadi dipecat dari partai, dipecat dari komisaris, Kalau saya pecatan nanggapin semua bang. model orang-orang seperti Andri Rosadi ini baru kenal politik. Ya kan datang kucul dari Sumatera Barat. Kemudian masuk Jakarta menjadi anggota DPR. Terus ngomentarin gini-gini. Ngapain kita tanggapi? Ya kan? Istilah anak Medannya anak koci. Ya kan? Kita mau ngomentarin anak koci. Jatuh juga level kita. Ya kan? Kan Erik bukan anak kecil. Dia kan punya dasar. Anak koci apa bang? Anak kecil. Jadi saya nggak bakal nanggapi serius itu. Tapi kan anggota dewan yang terhormat bang, komisi Saya BUMN. heran lah anggota dewan pun umur asal udah mencukupi umur, bapaknya punya uang, bapaknya pejabat bisa jadi itu. Emang hebat kali. Makanya kualitas DPR kita ini sekarang turun. Kenapa? Bukan aktivis seperti dia, pernah teriak-teriak di jalan, ya kan? Kemudian demo, ketua BEM. Ini yang harusnya jadi anggota parlemen. Atau profesor kan? Apalagi profesor. Cuman kan kalau saya selalu kalau ke kampus-kampus, kenapa nggak mau jadi anggota DPR? Nggak ada duit, mahal kali 15 miliar katanya. Udah takut duluan. Ya kan? Nah partai-partai ini kan supaya elektabilitasnya tinggi, menang, cari artis yang udah populer. Ya kan? Yang populer aja. Ari misalnya, udah populer di Total Politik ya. Ya kan, atau teman yang Ari yang kemarin minta maaf kalian maaf-maafan itu. Kalau Ari masuk partai saya injak dia bang. Nah jadi kalau kita lihat isi partai politik tidak semua ya, tidak semua, tapi sebagian besar kan latar belakangnya seperti itu. Boleh kita cek. Sekarang ini, sekarang ini kalau roadshow ke daerah bukan mencari siapa ya intelektualitas. Yang intelektual, cendekiawan Muslim, cendekiawan Kristen ini yang kira-kira nanti ketika mereka berdebat di DPR itu punya luar biasa kan, seperti kita inginkan konstituante dulu, BPU PKI dulu, Syahrir, Hatta kan gitu. Sekarang kan udah nggak ada lagi. Kalau kita bicara tesa antitesa di DPR nggak konkret itu. Kenapa nggak konkret? Ya nggak jelas dia bilang itu. Jadi maunya apa? Yang konkret aja lah gitu. Nah inilah. Andre ini konkret deh berarti ini. Siapa? Andre ini berarti. Ya aliran konkret lah kira-kira. Bang, langkah pembelaan apa yang abang akan lakukan bang? Abang tadi oke, kita buktikan, kita uji kalau bahasa ya kan, apakah langkah uji apa yang akan abang lakukan di partai? Karena kan mengenai harga diri dan nama baik abang, banyak juga percaya abang keluar ler. Pembelaan harga diri sudah di sini nih. Ya kan? Kita tunggu aja. Kalau memang ada lanjutan, kita lanjutkan lagi. Ya kan? Ya enggak? Tapi abang nggak akan mencabut pernyataan abang Anies itu antitesanya Pak Jokowi. Enggak usah lah. Ngapain? Karena ini masalahnya kan, ini saya kasih tahu ya. Saya setelah baca tulisannya Maldini ini tentang tesa antitesa itu,
agak kena, masuk akal gitu loh. Ya kan? Tapi kan yang namanya sekjen partai Surya Paloh sebagai ketua umum ini semua terprovokasi oleh sekjen PDIP. Seolah-olah ini ada kontradiksi, ada perlawanan, ada tabrakan. Tapi Faldo ini menjelaskannya sejuk gitu loh. Nah, walaupun dia sedikit harusnya yang antitesa itu Rocky Gerung sama Anies kan. Nah, itu kan bumbu-bumbu kecil kan kita tanggapi. Kita jangan bicara bumbunya lah, kita bicara ini dasarnya. Bang izin boleh kita putar pernyataannya Pak Sekjen tadi yang Abang sebut ini ya. Apa? Sekjen PDI. Yang bikin Abang marah. silakan. Boleh kita izin. Boleh. Abang kasih perintah lah anak buah saya ini. Tadi udah 2 kali Abang kasih Nanti perintah. salah lagi kita, Iya, Bang. salah pula nanti kita kasih perintah. Coba Rian. Menyebutkan antitesa dari Pak Jokowi, Pak Zulfan ini kan baru saja dinonaktifkan. Apakah itu ada upaya sebagai pendekatan Nasdem kepada pemerintah saat ini, Pak? Ya, masalah aktif non-aktif itu kan kedaulatan setiap partai. Ya mungkin ada rahasia yang terdalam yang kemudian diungkapkan, jadi akhirnya menerima sanksi. Kita nggak tahu. Tapi itu kedaulatan partai. Ya saya nggak campur tangan urusan itu. Mas, Nasdem kemarin ada itu- komunikasi dengan PDIP tentang itu nggak? Komunikasi kan sebenarnya PD ini kan membuka berbagai ya multi level, multi approach of political communication ya. Ada di jajaran DPP, ada di jajaran fraksi, ada jajaran di grassroots. Komunikasi selalu dibuka karena kita partai musyawarah. Kasih dulu mic-nya. Ini gak kedengeran. Nggak ada itu. Yang ada kan yang dia tanggapi ada soal antitesa sintesa Coba adalah di Vio dicari ya, di Vio. tabrakan antara Anies dengan Pak Jokowi kan ada itu kan Iya, pernyataan. nanti sambil kita cari Bang ya. Ya. Izin Bang. Tadi ada Bang. Ya lah, kalau gitu aku Iya. ngopi dulu lah. Ya, oke boleh. jangan pergi, Bang. pergi. Ini Merajuk kayaknya pula Bang. Udah setengah jam gua terus yang ngomong profesor. Iya kan? Mereka juga menikmati abang nih masalahnya kan. Iya. Bahkan mereka ikut nanya pula sama Bang kan. Dia agak canggih Mas Zulfan nih. katanya. Edisi malam Kalau ini itu. Kalau ikut mendengarkan boleh, tapi jangan ikut prihatin. Oke. Perlu diperhatinkan ya kan. Prof, silakan Prof. Ini Iya. gejala apa ini Prof? Yang Coba terlihat. menjelaskan apa yang terjadi. Iya. Mas Faldo dulu. Iya, Ya, Prof ya, dulu. Prof dulu. Kan Faldo tadi udah dipuji, tulisannya Iya. bagus sama Bang Zulfan. Berarti Meskipun pakai bumbu-bumbu. Pak gitu. Hasto, Pak Sekjen PDIP itu harus belajar banyak dari Mas Faldo itu. Menurut kata Bang Zulfan Lindan. Ya itu benar, setuju saya. Oh, benar ya? Sudah dikonfirmasi. Ya, saya merespon apa yang disampaikan oleh Bang Zulfan tadi. Bahwa saya mendengarkan dengan baik Bang, menyimak dengan baik. Dan Bang Zulfan malam ini, Dan gak lihat handphone kan? oh tidak melihat handphone. Kita Bang. kena mulu Ya, dari ini kemarin udah- lihat handphone. Daripada kita Habis kena strap kan? Iya. Harusnya kita tinggalin dulu handphone sama baju-baju Ya, pangkat seperti kita tadi di Pak luar. Polisi di istana kan. Suruh tinggal tongkat dan handphone. Nah, lanjut. Jadi Bang Zulfan malam ini bicara betul-betul dari hati. Dan ini bukan hanya benar, soal jabatan dan rupiah, bukan. Ini soal pride. Ya. Ini soal prestis dan juga harga diri. Nah, oleh karena itu, tetapi Bang, saya menggarisbawahi ada beberapa hal. Ya. Pertama, sepertinya akar dari hal ini, persoalan ini, itu salah satunya memang di aspek prosedural administratif. Betul, pemberhentian seorang anggota partai itu hak prerogatifnya ada di tangan ketua umum. Tetapi memang ada persepsi yang berbeda. Dan ini yang berkembang di sejumlah pemberitaan yang selama ini mengasumsikan atau mungkin salah memberikan atribusi bahwa Bang Zulfan adalah representasi dari pengurus Partai Nasdem. Dan ternyata tadi kita juga baru tahu ternyata ada surat pengunduran diri Ya. itu sejak tahun 2020. Berarti kan selama ini tidak terafiliasi secara kelembagaan Bang ya? Enggak. Di Struktural, partai- secara struktural. Secara struktural. Mungkin ada Kelembagaan kan masih ada pengurus fungsionaris kultural partai. tadi katanya kan ya. Berarti struktural yang kultural gitu. Iya. Nah di situ yang barangkali kemudian memicu mispersepsi di publik, di lingkaran elit partai politik Iya. yang barangkali ini kemudian bisa ditindaklanjuti dengan melakukan cutting hubungan relasi antara Bang Zulfan dengan partai politik asalnya yaitu Nasdem itu sendiri. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Karena salah satunya kalau misal kita baca Bang ya, langkah, statement dan sikap dari Bang Zulfan itu dianggap berpotensi merusak
strategi politik yang dimainkan oleh Nasdem itu sendiri. Kalau saya baca, sebenarnya Nasdem bukan dua kaki, tetapi dia sedang mendayung di antara dua karang. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Itu menjadi urgent. Karena dalam situasi emang bisa seperti ngarung ini, di karang. Karang nyangkut lah. Jangan Bagaimana? mendayung di antara dua karang. Kira-kira itu yang Jangan disampaikan oleh dipotong Bung terus, Hatta Profesor. dulu. Ini bahasa filosofinya ya. Dia bahasa Hegelian filosofisnya ini Hegelian. yang disampaikan oleh Bung Hatta dulu dalam Iya, konteks situasi politik Iya, iya. pasca Perang Dunia Kedua. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Memang ada sebuah aspirasi di dalam internal Partai Nasdem untuk tetap menjaga kepercayaan di dalam lingkaran kekuasaan yang di sini direpresentasikan oleh Mas Faldo. Tetapi di sisi lain ada juga keinginan dari Partai Nasdem yang kemudian untuk menangkap sebuah arus kekuatan baru, gelombang baru, yaitu gelombang perubahan. Atau dalam bahasanya teman-teman Nasdem adalah gelombang restorasi. Kemarin disampaikan berkali-kali di berbagai forum, Pak Surya Paloh juga mengatakan ini adalah momentum perubahan. Yang sebenarnya momentum perubahannya itu bukan kemudian antitesa dari pemerintahan yang ada. Bagaimanapun juga Nasdem menjadi bagian dari pemerintahan saat ini. Tetapi perubahan yang sifatnya melakukan sesuatu yang mungkin bisa diubah menjadi lebih baik dan melanjutkan yang sudah baik. Nah, itu kira-kira yang di dalam tradisi usul fikih itu Bang, itu darul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh. Nah, kira-kira itu. Bang Zulfan yang dulu dekat sama Gus Dur pasti paham lah usul fikih itu. Nah, konteksnya itu, maka kemudian saya menangkap bahwa Bang Zulfan ini mungkin bagian dari korban komunikasi antara elit terutama di internal Nasdem yang mungkin tadi dijelaskan. Ada pihak yang merasa khawatir, mungkin overestimate terhadap situasi, kalau statement-statement itu berpotensi merusak strategi politik yang dilakukan oleh Nasdem. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka impact-nya bisa kemana-mana. Itu kemudian supaya hal itu tidak terjadi, maka yang dilakukan adalah cutting relation. Meskipun ternyata kita juga baru tahu, kita juga kaget Bang, saya kaget Bang. Oh, ternyata selama ini Bang Zulfan bukan menjadi bagian dari Partai Nasdem, tetapi di pemberitaan Bang, di sejumlah media, kita tahunya Bang Zulfan adalah representasi dari Partai Nasdem. Nah, itulah yang menjadi wobble itu di situ. Nah, itu yang kemudian saya nggak tahu, kemarin di Total Politik atau di Adu Perspektif mengafiliasikan beliau Bang Zulfan itu sebagai apa misalnya? Atau di partai-partai apa di televisi-televisi Kalau lain kami misalnya. jelas Bang, politikus senior Partai Nasdem. Kalau mau Politikus senior. kalau mau politikus aja nggak enak struktural karena sudah ataupun santan. kultural ya. yang pasti politikus senior. Ya. Iya. Prof, jangan adu-adu juga kita sama detik. Iya Prof, ini kita Ini mau adu-adu kita sama detik nih. Ini nanti kita mau tidur tiba-tiba udah 3 berita di detik keluar ya kan. Kawannya udah megang handphone bahaya ini. Jadi apa yang terjadi pada Bang Zulfan saat ini ya itu adalah bagian dari konsekuensi dari sebuah kontestasi kekuasaan. Kalau ada sebuah kepentingan diarahkan kemudian untuk menjalankan agregasi kepentingan dan ada pihak yang berpotensi mengganggu agenda itu, ya kemudian dilakukan pembersihan. Nah, apa yang terjadi di Nasdem, langkah yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh, Pak Joni G. Plate, itu ya kalau misal kami baca Bang ya, itu adalah upaya pembersihan supaya kemudian agenda-agenda termasuk anasir-anasir yang dianggap berpotensi menghalangi, menimbulkan resistensi, itu kemudian bisa ternetralisir dengan baik. Kira-kira begitu, Ya, gini, Mas Budi. sebenarnya kan begini. Ya, misalnya dengan mengeluarkan SK memberhentikan saya atau walaupun itu tidak relevan katakanlah supaya mudah kita bicara. Ini kan hanya menghilangkan, menunjukkan pada Pak Jokowi kita udah buang ini tulang-tulang kecil. Apa itu biasanya apa tuh? Apa ikan itu kan ada tulang kecil tuh. Yang kalau kita makan ikan itu kalau masih ada tulang tuh nyangkut di rahang kita. Pak Jokowi kan lihat Zulfan ini kan cuma tulang kecil, tapi kan persoalannya ada tulang besar, ya kan? Nah itu Paldo juga atau nanti Prof lah yang menjelaskan ini tulang besar ini apa nih? Yang panjang yang antara daging dengan daging itu kan gitu. Nah, itu belum selesai.
gitu loh. Nah kalau membuang tulang kecil dianggap Pak Jokowi menganggap itu sudah selesai, enggak juga, jadi salah menurut saya. Ya, nah ini 2 periode presiden jangan dianggap anak kecil lah, pasti dia tahu semua apa yang harus dia lakukan dan dia rasakan gitu loh. Aneh ini kita. Senyap. Iya, Bang. Tapi kalau kata Pak Sekjen PD Perjuangan tadi, kurang lebih kalimatnya ini ya, mungkin Prof bisa tambahkan dan koreksi kalau saya kurang jelas. Artinya ada problem di internal Nasdem gitu, ada sesuatu yang ingin ditutupi gitu sebenarnya. Coba kasih komentar dulu, Bang. Ya ini kan Sekjen Nasdem ini pakai ilmu apa pula lagi, ilmu talipati ini. Sekjen PDI apa Sekjen Nasdem? Sekjen PDIP kan. Nah, dia kan Pak Sasto ini suka pakai talipati. Mungkin lebih sering dia datang ke Batu Tulis daripada Bu Mega. Nah, sehingga dia dapatlah ilmu-ilmu yang mengawang-mengawang itu raba-raba ya kan. Wah ini ada yang tersembunyi. Sebut aja lah. Apa sih yang dia maksud tersembunyi itu? Nggak usah takut. Orang selalu berlindung. Oh saya nggak mau bicara soal partai lain. Kemarin dia mojok-mojokkan Nasdem. Ada partai biru. Ya kan, menyebut itu kan arahnya ke Nasdem. Giliran begini sembunyi-sembunyi. Nah ini orang nggak konsisten, ya kan? Cara berpikirnya itu. Jadi ya kasihan lah, lihat dia lah. Dia masih mudah-mudahan masih bertahan lama jadi Sekjen PDIP lah gitu ya. Iya, kita nggak berani ketawa dan nggak berani mengiyakan atau menolak juga, Bang. Itu pendapat pribadi Abang. Oke. Ngeri juga. Soalnya itu cuma diem, Bang. Ya kan Abang lihat ke aku. Kalau aku diem juga kena pula aku sama Abang. Pakai jamber merah bukan berarti selamat ya. Iya, kena pula aku. Bang izin tadi Abang kan bilang Sekjen PDI Perjuangan ngomong sintesa gitu kan. Nah kita dengarkan dulu, Bang. Ya, nanti Abang komentari. Loh kok Zulfan Dimran mukanya? Karena antitesa. Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa dari Pak Jokowi sedang menjabat yang juga didukung oleh partai politik termasuk Nasdem. Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya loh yang menyampaikan sebagai antitesa, ya kami merespon karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan dalam tata pemerintahan. Sementara yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya gimana? Jadi antitesa mengklaim kalau dari aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius. Ini kan berarti kan ada persepsi yang kemudian berbeda. Pak Hasto sendiri mempersepsikan ini dari DPP-nya, konteksnya Nasdem, yang menyampaikan Bang Zulfan. Bang Zulfan merasa bukan bagian dari DPP, tetapi kemudian di lingkaran partner koalisi, di lingkaran istana, dipersepsikan ini adalah representasi dari DPP Partai Nasdem. Nah, di level itu ada problem serius memang. Tapi Pak Subo kita kan tanpa harus Bang Zulfan kasih tahu ini DPP atau nggak DPP, Bang Zulfan ini memang secara faktual dan kita saksikan memang lingkaran terdekat dari paling elit dari Partai Nasdem, sehingga kan akan sangat mudah kita menuding atau menuduh Bang Zulfan ini bagian dari itu. Coba kasih dulu sebelum ke perwakilan kekuasaan yang Abang bilang tadi. Abang jangan lihat jam gitu. Ku tahu Abang. Ya. Lihat jam pula dia kan. Jangan pulang-pulang cepat. Kita lihat handphone kena injak kita bos. Padahal kita lihat jam juga kan. Bang artinya kenapa artinya perlu dong Nasdem itu keluar dari kabinet karena loh kan sudah antitesa, sementara negara ini kebijakannya diputuskan dan dirancang untuk orang-orang yang memang sepakat dan setia untuk menjalankan arahan dan perintah presiden. Artinya harus tegak garis lurus. Kalau ada antitesa di dalam gimana? Itu kan kurang lebih kan bener ya Prof? Bener ya? Antitesa ini kan bicara 2024. Bukan sekarang. Gitu loh. Jadi Pak Jokowi dari sekarang sampai 2024 itu dengan cara karakteristik kerjanya Pak Jokowi. 2024 nanti ke 2029 itu nanti karakteristik cara kerjanya Anies Baswedan. Kan gitu. Sehingga saya katakan nanti kalau antara dua karakter ini bersatu ya, digabungkan menjadi satu,
dia akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat pada 2029. 29. Ingat tuh Abang ngomong Ya itu. kan? Iya. Nah ini kan harusnya baik Sekjen PDIP, baik Sekjen Nasdem, itu kan memahami ini gitu loh. Tapi karena masing-masing, yang satu ingin memang mendiskreditkan Nasdem, yang satu ingin menyelamatkan dirinya di kabinet, akhirnya tidak berpatokan kepada itu. Akhirnya yang mereka gunakan adalah kepentingan-kepentingan nafsu mereka sendiri. Apa itu kalau bahasa Arabnya? Nafsu itu udah bahasa Arab sebenarnya. Iya. Ya kan? Nah, jadi itu kalau saya lihat aja. Jadi sehingga mereka tidak mengikuti alur pikiran. Ya kan? Yang kita sampaikan. Makanya saya katakan tadi, kenapa Maldini lebih hebat dari mereka di dalam merumuskan apa yang saya sampaikan, dia menanggapinya dengan tenang dan bagus rumusannya, ya karena dia nggak punya kepentingan ingin memojokkan siapa-siapa. Itu memang jernih aja pikiran dia. Itu loh. Ya, jangan lihat aku, lihat Maldini. Abang kan tadi bilang Maldini. Bukan aku maksudnya ada perintah lagi nggak? Iya, ngeri aku. Nggak nganggu pun disuruh nganggu kan. Menolak diinjak kita. Lihat handphone mah udah ayo. Ri udahlah lu. Ayo Maldini. Ya. Silakan tanggapi Udahlah lah. gak usah lu gue tanya-tanya nih kan. Kekuasaan silakan. Ya, mau lanjutkan dari Mas Khairul Umam, saya setuju betul sama positioning yang tadi dibikin makin clear ya. Tapi jujur Bang Zulfan ya, kita datang ke sini juga untuk lebih mendiskusikan lebih jauh lah, diskusi dari statement-statement Bang Zulfan yang most wanted person ya, orang yang dicari-cari, bahkan dalam derajat tertentu diomongin orang, dianya nggak ada di forum itu gitu kan. Canggih betul Bang Zulfan. Semua forum. Udah kayak Karena Jokowi. makomnya udah tinggi. Yang hebat itu total politik. Gimana Bang? Kan diumbang adik-adik terus nih. Orang bilang, Bang, viral di mana-mana ini abang ini, kata orang itu kan. Gimana? Ya, viral tapi pemasukan nggak nama-nama. Sama bang kita Abang juga. kira kami nambah. Kita keluar kos. Viral sama dengan kos. Artinya kita ini mengalami hal yang sama Cek. semua. Profesor Sama. ya gajinya begitu, Iya. Maldini tetap begitu. Apalagi Pak Jokowi udah bilang 2023 gelap. Kalau Bahlil bilang cuman Jakarta. Iya. Balik ya. Seluruh Indonesia terang ya. Iya, semua gelap. Ya, silakan. Ya, Bang Waldo. tapi Kali ini dia minta maaf bos. Pakai minyak nyong-nyong gitu ya. Ya. Daripada pilih. Ya, tapi saya keinget Bang Zulfan, Prof. Umam dan Bang Ari dan Bang Budi ketika dulu saya di partai saya sebelumnya juga nih. Jadi ada kejadian yang relatif mirip. Waktu itu saya masih kader Partai Amanat Nasional Bang. Sekarang saya di Partai Solidaritas Indonesia. Waktu itu ada kejadian PAN itu juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda dengan hari ini yang mungkin terjadi di Partai Nasdem. Itu PAN memiliki menteri bernama Pak Asman Abnur, Menpan RB yang perform gitu kan, bagus performance-nya. Terus Pak Amin waktu itu saya belajar dari juru bicara tuh di situ Bang. Iya. Menjelaskan tentang partai Allah, partai setan waktu itu gitu kan. Jokowi down, Armageddon. Jadi latihannya di situ waktu itu Bang. Menjelaskan itu ke publik agar bisa diterima kan. Lumayan itu. Ya dalam derajat tertentu saya keingat Pak Amin lagi ngomong antitesa nih waktu itu. Nah di sisi lain Pak Zul sebagai ketum PAN bilang ya sudah kader yang sudah diwakafkan terserah Pak Asman gitu. Pak Asman mau bagaimana gitu. Seingat saya begitu waktu itu saya diskusi. Terus Pak Asman dengan gentleman, dengan gesture yang baik, besar hati, memilih mundur dari kabinet pemerintahan Indonesia Bersatu, nggak salah, KIB yang periode pertama tuh kalau nggak salah. Kabinet kerja. Kabinet kerja waktu itu. KIB beda. Bang. Oh iya KIB yang itu ya. KIB yang ini ya. Koalisi. Lupa koalisi itu kabinet. Jadi KIB Pak SBY bos. Jadi ya orang yang perform tidak jadi hujatan publik seperti Pak Asman pun memilih mundur waktu itu kan. Karena dia mengambil langkah itu dan hal itu wajar. Hal itu wajar menurut kami waktu itu. Saya masih usia 28 waktu itu 2018 tuh ngeliat oh iya berarti
dinamika politik itu bisa berubah menjelang momen-momen pemilu gitu. Nah, ya lagi-lagi statement Bang Zulfan itu menurut kami memang menarik ya, karena Bang Zulfan ngomong Hegel gitu kan, agak enak gitu loh dengar basisnya gitu loh kan. Intelek banget. Iya gitu loh. Jadi kita nggak sedang marah-marah ngomel-ngomel gitu loh kan. Jadi antitesa dan sebagainya. Tapi memang ada mungkin pertanyaan dari publik mungkin yang banyak muncul gitu. Bagaimana caranya partai seperti Nasional Demokrat yang berada di dalam pemerintahan, nah itu menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Namun di sisi lain ada pikiran menyiapkan antitesa dari Pak Jokowi. Jadi ini lagi hidup dalam satu fase yang sama dengan dua sikap gitu. Nah ini yang kalau di kampung saya itu juga sering diomong begini Bang. Kalau seandainya kita ingin terang gitu, ya jangan matikan lampu lawan gitu. Ya. Jadi kan itu yang mungkin pandangan orang nih Bang. Jadi kan kita sepakat Bang Zulfan bebas berbicara. Bang Zulfan tadi kan statementnya Bang Zulfan bebas berbicara, bebas berpendapat, sepakat gitu. Tapi diskusi publik dan pandangan orang yang kadang-kadang susah kita kontrol. Nah itu yang termasuk pandangan di istana juga kayak begitu atau gimana? Ya macam-macam gitu. Ada yang mungkin menganggap banyak orang yang mungkin tahu dengan Bang Zulfan dengan portofolionya yang dihormati gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang ya kami kan kebetulan juga baca juga, wah Bang ini paten juga gitu kan. Nah jadi kita juga ngukur-ngukur kalau ngasih pas ditanya wartawan kan, jangan sampai kita diketawain seperti yang lain gitu. Jadi kalau saya Bang ya. Yang lain tuh siapa? Siapa? Jadi di level ini ya Bang, di level kami pun juga bertanya ke kawan-kawan yang di Partai Nasdem, bro, kenapa bro? Gimana nih gitu kan? Mungkin yang di level tinggi ada yang juga saling bicara gitu kan. Jadi ya inilah yang jadi pikiran dan pertanyaan dari publik. Ya tapi lagi-lagi Bang Zulfan, kita di pemerintahan merasa Nasdem adalah bagian dari pemerintah yang dari awal Pak belum deklarator pertama itu kan bisa kita bilang salah satunya ya Partai Nasdem. Apalagi saya 2013 Agustus 2013 ya kan, Nasdem itu baru susun pengurus, saya sudah bilang calon presiden kita adalah Jokowi. Iya makanya. Itu di headline Kompas saya ngomong. Saya ditelepon sama Pak Surya Paloh. Jangan terlalu cepat Pan. Aduh dia bilang ya. Loh memang abang gak dukung Pak Jokowi? Saya bilang ya kita pelajari dulu kan gitu. Ya kan? Oh jadi ada kejadian itu juga Bang. Konfirmasi tipikal Kalau saya bohong buka aja Kompas 2013 bulan Agustus, saya tanggalnya lupa. Ada itu. Saya pertama mengeluarkan statement ketika ditanya. Statementnya Pak Surya jangan nanti dulu tuh ada di Kompas. Telepon. Oh telepon. Jadi ini pengakuan ya. Iya. Jadi abang nih nature-nya offside gitu ya sebenarnya. Suka lebih dulu dibanding Pak Surya gitu. Soal offside kita udah baca ke depan itu. Ilmu laduni. Cocok juga nih karena. Kita ini kan baca doa-doa Nabi Khaidi. Seneng gue nih. Gue ini pakai istilah olahraga salah pula gue. Sekali ini aku iyakan. Gimana kita mau dituduh framing beliau bos? Netizen. Abang ini kayak opung panda bos. Ya kan? 2013 udah dukung Pak Jokowi. Ayo. Ya jadi balik ke kondisi PAN itu. Jadi saya berpikir kayak mungkin kawan-kawan di Nasdem mungkin perlu duduk juga ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan PAN dalam menghadapi dinamika ini gitu loh. Karena waktu itu menurut kami di PAN ya dulu kami di PAN cukup melewati badai-badai dinamika politik yang berubah ini cukup lewat gitu. Lewat karena kan waktu itu kita punya antitesa mencalonkan penantang bagi Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo, ya kan. Nah, tapi lagi-lagi kan diskusinya berkembang ke reshuffle dan sebagainya. Belakangan banyak juga media yang nanya ke kami. Sekali lagi tentu kami ingin menegaskan. Saya yakin abang-abang juga. Tapi begini, saya bisa nggak sedikit nambahkan? Ya silakan Bang. Iya. Sambil tampilkan ini ya. Ada Pak Jokowi. Dulu jangan tampil-tampil. Ya salah pula kita. Ayo lanjut. Rusak konsentrasi orang. Gimana kita mau framing orang ini bos ya kan? Jadi begini. PAN pada masa itu waktu Paldo masih
Valdo tuh pakai F apa V? Pakai F Bang, F Fanta Bang. Maka aku cari-cari di handphone aku kok nggak ada, aku cari pakai V. Ya. Nah, apa sih? jadi Valdo, Ya Bang. waktu Valdo masih di PAN dulu, itu basis PAN itu memang intelektual. Sehingga diskursus seperti ini tuh bisa enak. Karena memang backgroundnya kan kira-kira ya tidak cendekiawan kali, dia tuh intelektual benar tapi punya basis lah untuk berdiskusi tentang masalah ini. Kan gitu. Tapi kan mungkin kalau PAN sekarang belum tentu juga lagi mampu bicara itu karena basis SDM-nya kan udah berbeda, udah pragmatis, sudah ini ya kan. Ini jangan menebar jauh kemana-mana. Loh bukan misalnya kan, saya kan Prof. gitu. Ya. Ini kan Iya. saya tadi bicara Nasdem. Biarkan Lanjut. biarkan orang senior ini ngomong. Iya. Ya kan? Lanjut, Nanti sadar pula dia kalau salah. Iya. Bukan. Kita Sering offside tadi itu. kita bicara kepentingan bangsa ini kita bahas semua lah. Iya, Pak. Partai politik ini Iya. kan perannya besar. Iya. Masa nggak kita bahas? Iya. Kan saya nggak tersinggung kalau dibilang Nasdem seperti ini perlu belajar sama PAN, kenapa enggak? Nah, di Nasdem pun tidak semua juga bisa diajak berdiskusi serius tentang hal-hal seperti ini. Karena orang banyak juga yang pragmatis. Ada orang kadang-kadang bicara ideologis, filosofis, gaya demagog, tapi pragmatis juga. Kan gitu. Siapa Bang? Ya kan. Siapa saja lah. Iya, lu jangan mancing-mancing lu. Iya. Tapi ada orang. Nantilah, emang total politik mau tutup isu apa? Masih panjang ya Bang. Iya betul. Kecuali kalau kalian bilang kita bubar besok Bang. Kita habiskan sekarang ya kan gitu. Ini kadang-kadang gak jelas. Mau panjang itu mau pendek. Iya Bang, lanjut Bang. Ya, jadi itu kalau perbandingkan gitu loh. Belum tentu kalau lihat PAN sekarang sama seperti apa yang dialami oleh Valdo dulu. Begitu juga Nasdem. Ya bisa saja gitu. Tapi makanya kalau Nasdem sekarang disuruh belajar sama PAN kondisinya ya sama apa yang mau belajar. Ya kan gitu, sama aja. Ya kan? Pada tingkat intelektualitas cendekiawan kan kurang lebih. Kalau yang dulu pada zaman Pak Amin ketua betul itu karena banyak sekali ada di situ siapa Busro ya. Ya, banyak Orang-orang hebat di Faisal Basri. Tapi kan habis itu mereka keluar semua, ya kan? Nggak tahu apakah gabung lagi di Partai Umat atau enggak, ya kan? Ya, itulah intelektualitasnya, kondisinya sekarang berbeda. Ya, betul. Saya kira hampir semua partai ya itu mengalami dari segi kecendekiaan dan intelektualitas itu banyak sekali mengalami penurunan kalau kita lihat sekarang. Tapi kan ini dalam konteks sejarahnya hampir-hampir mirip gitu loh Bang. Ya, Kan ya hampir-hampir mirip situasinya gitu. Ada di dalam Ya, tapi maksudnya di berbeda. dalam, Iya. tapi Ada di dalam tapi taste-nya kayaknya berbeda. taste-nya gitu loh. makanya kan sebenarnya begini, ya harus kita ini kan harus tegas gitu loh. Ya. Ya, orang tuh nggak bisa untung kiri, untung kanan, ya enggak. Itu pasti kita itu kan setiap sikap politik, langkah politik yang kita ambil, itu pasti ada yang kita dapat, ada yang kita tinggalkan. Nggak bisa dapat semua. Ya kan? Udah dapat adiknya sebagai istri kita, mau pula lagi sepupunya. Padahal secara syariat misalnya nggak boleh. Ya kan? Nah, syar'i mengatakan, kok nggak boleh kawin sama dia. Ini kan kau udah kawin sama adiknya, masa sama kakaknya sepupunya kau mau lagi hukum nggak boleh. Iya. Nah jadi gitu juga, ya kan. Nah, namun saya paham bahwa hubungan baik yang dibangun oleh Ketua Umum Nasdem, struktur elit Nasdem dengan Pak Jokowi itu silakan aja, ya kan. Tapi mungkin privilege-nya sudah berbeda pasti kan. Pasti ada beda lah, ya kan, dengan mencalonkan Anies sebagai calon presiden kan gitu. Pasti ada beda. Jadi nggak bisa sama-sama aja gitu loh. Mau harapkan sama nggak bisa. Dulu mungkin tensinya itu 100. Sekarang turunlah sedikit 50 kan gitu. Karena 50 kan kalian udah ambil sama Anies. Banyak Bang, 100 100 ke juga. 50 itu banyak turunnya. Jadi 100 juga karena 50-nya di Anies gitu. Nah,
Iya. 100 juga. Iya. 50 di Anies, 50 sekarang Iya. di Jokowi. Iya, itu kan saya Agak melanjutkan. benar dia, agak benar. Enggak kan melanjutkan abang aja biar Budi dengar. Kau Iya. kadang-kadang mata ke sini, pikiran kemana-mana. Kenapa pula kita. Saya dengar abang kan bang. Iya. Iya kan padahal jauh jarak kita kan. Apa yang saya jelaskan. Iya kan. Iya. Jangan salahin kamu. Iya makanya. Walaupun jarak kita agak jauh bang, tapi saya dengarkan abang kan. Ya kan? Ini kan si Budi Budi nih. sama Paldu ini kan dengan istana sama dekatnya orang ini. Bang. Nanti jarak spiritual lagi kita bisa.